Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurdi dengan NIM 220798. Di kesempatan ini saya akan membuat video mengenai materi manajemen kinerja untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah manajemen kinerja sumber daya manusia yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIDI. Oke, di sini yang akan saya bahas adalah mengenai manajemen kinerja. Sebelum mengetahui apa itu manajemen kinerja, baiknya kita mengenal manajemen secara umum. Jadi manajemen secara umum yaitu merupakan suatu proses yang sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Karena dalam proses manajemen terdapat langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut secara efektif dan juga secara efisien. Nah, selain proses manajemen yang perlu diperhatikan dalam sebuah instansi atau organisasi, kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi juga perlu diperhatikan karena kinerja merupakan hasil kerja dan juga penilaian kerja seorang yang sudah berkesinambungan dalam dunia kerja di dalam sebuah instansi atau perusahaan. Oleh karenanya, kinerja juga membutuhkan manajemen agar hasil yang diperoleh atau kinerja dari para pekerja atau karyawan tersebut dapat mencapai hasil yang ditujukan oleh perusahaan. Nah, sini pengertian manajemen kinerja. Jadi secara umum, pengertian manajemen kinerja ini adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk mencapai atau memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja. Nah, selanjutnya tujuan manajemen kinerja. Dalam tujuan manajemen kinerja ini terdapat 3 poin tujuan utama. Yang pertama ini tujuan strategi, dan kedua tujuan pengembangan, terakhir tujuan administratif. Nah, yang pertama ini tujuan strategi. Jadi tujuan strategi ini manajemen kinerja digunakan untuk menyelaraskan kinerja individu maupun tim dengan tujuan strategi organisasi. Jadi fungsinya ini memastikan seluruh bagian organisasi bergerak ke arah yang sama dan juga menjadi dasar perencanaan jangka panjang. Contohnya seperti perusahaan yang ingin meningkatkan inovasi akan menetapkan target kreativitas dan ide baru pada karyawan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua ini tujuan pengembangan. Yang mana tujuan pengembangan ini berfokus pada kapasitas dan kompetensi karyawan agar kinerjanya meningkat. Yang mana fungsinya ini memberikan umpan balik konstruktif bagi karyawan dan juga mendorong pertumbuhan profesional dan meningkatkan motivasi kerja. Contohnya seperti hasil kinerja karyawan tersebut menunjukkan karyawan lemah dalam komunikasi. Nah, sehingga diarahkan ikut pelatihan komunikasi efektif ini agar dalam evaluasi yang lama ini menjadi meningkat seperti itu dan juga akan menghasilkan komunikasi yang baik ke depannya. Dan terakhir, tujuan dari manajemen kinerja ini tujuan administratif. Yang mana tujuan administratif ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan administratif dalam mengelola sumber daya manusia. Fungsinya itu menjadi dasar dalam pemberian gaji, bonus, promosi, dan mutasi. Juga menentukan karyawan yang bekerja tinggi atau rendah. Contohnya ini karyawan yang mendapat nilai kerja tertinggi berhak atas kenaikan jabatan atau bonus tahunan. Itu juga yang bisa disebut dengan kompensasi, ya, mendapatkan bonus. Seperti itu. Berikutnya konsep manajemen kinerja. Konsep manajemen kinerja ini ada perencanaan kinerja, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi kinerja, umpan balik dan pengembangan, dan terakhir penghargaan. Ini perencanaan kinerja ya, atau yang disebut dengan planning kinerja. Dimana planning kinerja ini menetapkan tujuan individu yang selaras dengan visi dan misi sebuah organisasi atau sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua ini pelaksanaan dan pemantauan.
pelaksanaan dan pemantauan ini melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh si perusahaan tersebut. Jadi pemantauan ini dilakukan secara terus-menerus untuk memberikan umpan balik dan bimbingan. Selanjutnya evaluasi kinerja. Di mana evaluasi kinerja ini menilai pencapaian kinerja berdasarkan KPI atau target yang telah diterapkan. Dilakukan secara berkala, misalnya setiap tahun sekali. Yang keempat ini umpan balik dan pengembangan. Umpan balik pengembangan ini memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan kerja, seperti menyusun rencana pengembangan karir dan pelatihan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan terakhir penghargaan. Penghargaan ini memberikan penghargaan atas kinerja tinggi, seperti memberikan bonus atau tunjangan yang disebut dengan kompensasi atau penghargaan. Berikutnya ini di sini ada desain teknik pengukuran kinerja, di mana terdapat 3 poin. Pertama, penentuan tujuan dan sasaran. Yang kedua, pemilihan metode pengukuran, dan ketiga, evaluasi dan hasil dan analisis hasil. Yang mana pertama ini penentuan tujuan dan sasaran. Jadi sebelum memilih teknik, kita perlu tentukan tujuan dan sasaran terlebih dahulu yang ingin kita capai. Kinerja harus diukur berdasarkan pencapaian terhadap tujuan yang sudah diterapkan oleh organisasi atau instansi. Contohnya itu seperti meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan juga meningkatkan biaya produksi. Nah, poin yang kedua ini pemilihan metode pengukuran. Yang mana pilih terlebih dahulu metode pengukuran yang relevan dan sesuai dengan tujuan dan konteks yang telah ditetapkan. Seperti menggunakan metode pengukuran KPI. Yang mana KPI ini adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai pencapaian terhadap tujuan spesifik dalam organisasi. Contohnya seperti jumlah unit yang diproduksi per jam dan persentase peningkatan penjualan dalam periode tertentu. Nah, yang ketiga, evaluasi dan analisis hasil. Yang mana setelah data dikumpulkan melalui teknik pengukuran, maka berikutnya ini adalah menganalisis hasil untuk mengevaluasi kinerja. Ini melibatkan perbandingan antara hasil yang tercapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Contoh seperti KPI tadi. Jika KPI untuk kepuasan pelanggan menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, maka perlu diidentifikasi area yang perlu diperbaiki, seperti pelatihan karyawan atau perbaikan proses. Pembahasan selanjutnya sini akan membahas mengenai teknik dan strategi analisa kebutuhan kompetensi. Analisis kebutuhan dan kompetensi ini yang mana artinya proses sistematis untuk mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan oleh individu atau kelompok agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara efektif sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Nah, mana contohnya ini contoh analisis kebutuhan kompetensi seperti analisis jabatan dan survei dan kuesioner kompetensi. Nah, analisis jabatan ini proses sistematis untuk mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis informasi tentang suatu jabatan tersebut. Tujuan dari analisis jabatan ini pertama untuk menentukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam suatu jabatan, dan juga menjadi dasar untuk penyusunan uraian jabatan, rekrutmen, penilaian kinerja, dan pelatihan. Dan yang kedua ini survei dan kuesioner kompetensi, dimana alat ini adalah alat bantu untuk mengumpulkan data mengenai kompetensi karyawan melalui pertanyaan terstruktur. Fungsinya menilai kompetensi individu berdasarkan persepsi diri, atasan, atau rekan kerja. Juga mengidentifikasi area pengembangan dan pelatihan. Ciri-ciri kuesioner yang baik ini disusun berdasarkan metode kompetensi organisasi,
membuat skala penilaian misalnya 1 sampai 5 juga dapat mengukur baik aspek teknik maupun perilaku. Nah, seperti itu. Setelah analisis kebutuhan kompetensi, di sini ada strategi analisis kebutuhan kompetensi. Jadi 3 poin. Pertama, strategi berbasis visi dan misi. Yang kedua, analisis kesenjangan kompetensi. Dan yang ketiga, tren dan perubahan industri. Yang pertama ini strategi berbasis visi dan misi. Strategi ini dimulai dengan memahami arah strategi organisasi atau yang disebut visi dan misi, lalu menurunkannya menjadi kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapainya. Langkah-langkahnya bisa seperti telaah terlebih dahulu visi dan misi dan tujuan jangka panjang sebuah organisasi, lalu identifikasi nilai-nilai inti dan prioritaskan strategi. Juga bisa gunakan kompetensi tersebut sebagai standar dalam rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja. Contohnya, visi menjadi contoh dari strategi berbasis visi dan misi ini bisa contohnya visi menjadi perusahaan berbasis teknologi misalnya. Nah, ini butuh kompetensi inovasi atau digital literasi dan adaptivitas untuk mencapai visi tersebut. Poin yang kedua, analisis kesenjangan kompetensi. Strategi ini berfokus pada mengidentifikasi selisih antara kompetensi yang dibutuhkan dan kompetensi yang dimiliki saat ini oleh karyawan. Langkah analisis kesenjangan kompetensi ini, tentukan kompetensi ideal untuk setiap jabatan. Atau juga bisa bandingkan hasil asesmen dengan standar kompetensi. Kelebihan dari analisis kesenjangan kompetensi ini bisa praktis dan langsung menyasar kelemahan. Hasil dari analisis kesenjangan kompetensi ini bisa menghasilkan daftar prioritas pelatihan atau rekrutmen baru. Dan yang ketiga ini, poin yang ketiga ini, analisis tren dan perubahan industri. Yang mana strategi ini melihat perubahan eksternal seperti teknologi, regulasi, pasar tenaga kerja, dan kebutuhan pelanggan yang memengaruhi kompetensi yang harus dimiliki di masa depan nanti. Nah, langkah dari analisis tren perubahan ini bisa seperti identifikasi tren besar, misalnya otomatisasi, perekonomian hijau, dan digitalisasi. Selanjutnya bisa analisis dampaknya terhadap peran dan kompetensi di organisasi. Bisa juga perbarui standar kompetensi dan kurikulum pelatihan seperti itu. Nah, kelebihan dari analisis tren dan perubahan ini bisa produktif mempersiapkan organisasi menghadapi perubahan. Contoh, misalnya sekarang muncul namanya AI atau AL. Organisasi perlu meningkatkan kompetensi data analisis dan teknologi digital. Gitu. Nah, itu yang jadi strategi analisis kebutuhan kompetensi di dalam sumber daya manusia. Ini ada 3 poin yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah analisis dan strategi kebutuhan kompetensi, ini terakhir manfaat strategi analisis kebutuhan kompetensi. Mana manfaat pertama ini mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan secara akurat, kedua menjelaskan sumber daya manusia dengan strategi organisasi, ketiga mengisi kesenjangan kompetensi, dan terakhir menjadi dasar HR yang konsisten. Nah, inilah manfaat dari analisis kebutuhan kompetensi dalam manajemen kinerja sumber daya manusia. Nah, itulah mengenai materi kinerja yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga yang saya sudah paparkan tadi menjadi pemahaman untuk saya sendiri dan yang mendengarkannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja, yaitu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SMM, yang sudah memberikan tugas ini kepada saya sehingga saya dapat mengerjakannya atau mengimplementasikan diri saya
dan menjadi ilmu kedepannya untuk saya belajar lebih lanjut. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.